Pencuri? Perhatian, saat ini sedang terjadi kondisi darurat di rumah Bapak Suher. Mohon bantuan warga untuk bisa ke tempat Bapak Suher sekarang. Terima kasih. Perhatian, saat ini sedang terjadi kondisi darurat di rumah Bapak Suher. Mohon bantuan warga untuk bisa ke tempat Bapak Suher sekarang. Apa yang barusan Anda lihat ini adalah salah satu inovasi keamanan lingkungan di RT kami. Selain sistem keamanan, sistem layanan lainnya juga terintegrasi di aplikasi Smart RT 14. Fitur Smart RT 14 meliputi e-surat, transparansi keuangan, e-lapor RT, dan pemberdayaan UMKM. Bro, apa kan? Orang, senang ya? Dorong, dorong ya? Oh iya, anu rapat. Turn it around and all that I can see, just another lemon tree. I wonder how, I wonder why, the day you tell me about the blue sky and all that I can see. Rada kecewa lah, maksudnya dia berkenan untuk Jane. Iya. Sangat-sangat kepingin ketemu Iya, sama iya. Dia harus merencanakan pakai yang mau disampaikan ke dengan cuma tadi dia pesan ke saya itu nggak bisa apa. Iya. Ya inovasi itu kan bisa di kerja yang lain atau perumahan yang lain gitu. Mungkin ya kalau ada yang perlu dilengkapi itu mungkin secara manualnya misalnya bio gitu mungkin kalau untuk apa secara ini ya kita pakai teknologi ini kita bisa memantau untuk penindakannya untuk apa ya sekarang pencegahannya secara manualnya manualnya misalkan di gerbang nanti yang untuk menghentikan ini kan bagaimana nah ya itu artinya ini sarana pendukung cuman untuk secara manual manusianya Pak ya itu harus standby juga Iya betul Pak, jadi ya memang kita bangun sistem ini kan kita kasih nama panic button. Jadi sebenarnya panic button ini sejak saya mencoba untuk mengembangkan itu sejak 2021. Saya coba ngelihat dari polisi sebenarnya. Saya itu acuannya di polisi Pak. Di polisi itu kan memang ada panic button juga Pak. Ada. Jadi sistemnya panic buttonnya ada Pak. Saya ngikutin terus panic button terus beberapa government pemerintahan itu juga punya panic button. Yang pernah saya pelajari. Saya coba pelajari terus saya coba adopsi itu saya buatkan di lingkungan yang paling kecil Pak, di RT ya, karena mungkin di RT itu di tempat kami ini kan memang paling pojok ya Pak, sehingga itu yang membuat saya jadi kayaknya kita harus buat suatu aplikasi yang bisa bermanfaat bagi semua. Terus kan ini kita paling pojok jadi rawan juga dulunya Pak, dulu itu rawan Pak, saya dulu itu rawan, ada cerita banyak sih, tapi rawan sehingga akhirnya itu yang membuat saya coba saya buatin suatu aplikasi yang paling tidak bisa bermanfaat bagi warga. Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga punya ada beberapa tim yang berpotensi juga Pak di sini. Di bidang IT juga, itu yang kami coba untuk melakukan kolaborasi di internal RT 14 sehingga akhirnya terbentuklah suatu sistem yang namanya panic button. Panic button ini berproses terus sampai dengan alhamdulillah hari ini jadi viral Pak. Kami benar-benar hopeless banget, luar biasa karena di luar dari ekspektasi kami. Jadi kami itu sebenarnya kan mengikuti lomba SAEP tingkat Kabupaten Malang Pak. Itu di situ kita yang Satpol PP Pak. Itu kita benar-benar
kita nggak masuk Pak. Akhirnya kami nggak apa-apa, kita yang masuk Pak. Yang penting tahun depan mungkin kita coba melakukan inovasi lah. Dan ya alhamdulillah tiba-tiba viral. Itu yang saya jadinya seneng banget bisa bisa bermanfaat. Mengobati Pak, yang kemarin Iya. nggak ikut ya. Terus ini viral terobati. Jadi mungkin Allah punya jalan beda untuk ini. Oh ternyata dibuat seperti ini biar viral. Ya alhamdulillah. Ya kira-kira seperti itu ya. Jadi kita bangun sistem ini memang effortnya luar biasa Pak. Effortnya terus kita coba untuk sosialisasi ke warga. Bagaimana warga biar bisa tahu cara melakukan ini, how to-nya bagaimana, preventif, tindakan preventifnya seperti apa, semuanya kita benar-benar kita terapkan di lingkungan kami, RT 13, RT 14 ini. Ya alhamdulillah, sampai dengan saat ini sudah berjalan Pak, sudah berjalan dan beberapa bulan ke belakang itu beberapa kali kejadian, tapi itu kejadiannya hewan Pak. Ada hewan yang masuk ke dalam ular, jajah ular, jadi dia masuk karena yang bersangkutan itu nggak bisa nekan panic button karena sudah sepuh, akhirnya siapapun bisa melakukan itu Pak. Dia tekan tombolnya dari manapun, panik alarmnya itu berbunyi. Setelah itu ke rumah siapa? langsung tujuannya langsung ke rumahnya sahabat. Contohnya saya tekan Pak ini. Ini bunyi Pak. Ini saya tekan dari sini tombolnya. Nah ini contohnya ini di rumahnya Pak Nujul. Nanti orang akan berkumpul semua, gitu. Paling tidak ini membuat orang satu kalau contohnya kalau ada yang melakukan kriminal itu akan kaget lah. Ini kan kalau udah bunyi sirene itu kan orang mesti lari Pak. Iya kan Pak ya. Bunyi sirene polisi kan mesti langsung lari. Itu yang membuat kayaknya kita harus adopsi pakai sirenenya polisi. Itu satu. Yang kedua, targetnya kan harus tepat ya. Di mana posisi darurat tersebut untuk titik kumpul. Akhirnya kami coba untuk membuat kayak Google Voice gitu Pak, yang kita rekam, kita masukin ke dalam sistem kami. Ya akhirnya seperti ini. Jadi kalau di aplikasi kami itu panic button namanya, itu seluruh warga yang ada di sini, di estate sini itu ada semua Bapak. Jadi warga itu mereka bisa tekan tombol dengan namanya sendiri, gitu loh Pak. Jadi contohnya si A, tekan A, nanti yang A bunyi Pak, seperti itu. Ngumpulnya di titik A. Ngumpulnya di titik A. Ada map juga kan ini ya? Iya, Ada jadi map ini ya. lokasi kami. Iya. Di rumahnya siapa? Di rumah itu siapa? bisa. Jadi Iya. ini Pak, ini aplikasinya. Jadi kalau contohnya saya tekan sekarang ini yang di rumahnya Akbar. Saya tekan begini, tetap bunyi toanya. Nanti kumpulnya di rumahnya Bapak Akbar. Informasinya jelas ini. Aplikasi itu lewat aplikasi. Iya. Di speakernya maksudnya Pak. Speakernya di anak bayan di rumahnya Pak Akbar. Berarti ngumpulnya nanti ke sana. Bisa jadi dari Pak Akbar titik tekannya ke Pak Novi misalkan. Iya. Ngumpulnya bisa di depan situ. Jadi Kira-kira begitu. emergensinya di sana. Bisa diatur. Terus kita juga ngasih beberapa informasi juga Pak. Jadi sistem keamanan lingkungan itu memang kita sangat terapkan banget. Jadi kalau jam setengah 9 malam itu toa itu langsung udah otomatis bunyi, mengingatkan lampu dinyalakan, pintu pagar dikunci, sepeda motor dikancing semua. Iya. Iya. Kira-kira seperti itu Pak. Ada pengingatnya berarti. Jadi terus dia selalu ini schedulingnya berjalan terus gitu loh Pak. Iya. Kalau pagi hari itu kita mengingatkan cara menghemat listrik, cara agar air itu tidak tertumpah-tumpah bagaimana, kemudian kita harus menghemat tentang go green, semuanya itu kita terapkan semua Pak. Jadi ya kita mencoba untuk mengarah agar itu tadi loh Pak, semua sosialisasi yang menurut kami itu positif itu kita selalu sebar di sini, selalu kita distribusi, kita selalu informasikan. Gitu Bapak-bapak. Tadi ada sedikit titipan dari Pak Kapolres. Iya Pak. Dari video yang kemarin viral itu, Iya. itu diketahui oleh si pemilik rumah. Tadi Pak Kapolresnya, nanti bagaimana jika si pemilik rumah itu nggak tahu? Iya. Jadi kan ada sistem manual yang tadi disampaikan, sistem manual yang mengcover ini, artinya sistem. Iya, sistem. Yang dulu kan kayaknya sempat
berjalan ya di Iya, sini ya. Cuman berjalan. kemarin sempat ada vakuman, itu Iya. nanti kita bicarakan, Iya. kita aktifkan lagi Aktifkan lagi. manual tadi ya itu. Iya, sistem Rencana keamanan. dikembangkan kita sudah ngomong Pak nih. Iya. Nah, nanti panic button itu tidak hanya di sistem keamanannya saja, tapi keadaan-keadaan emergensi. Misalkan kebakaran, ini mau kami latihkan. Tinggal kita nanti mencari siapa warga yang berkenan jadi relawan, nanti kita latihkan. Kebetulan saya punya sertifikasi penanganan bencana juga punya, first aid pertolongan pertama juga punya. Terus mengenai kebakaran juga. Nah, kebetulan kami juga, saya Pak terutama ya, kemarin pernah menangani ini yang di Kampung Tangguh, Belitung itu saya sama Bu Wiwi, dinamiteranya dengan dia. Ini Pak ada. Di sana juga seperti ini, tapi yang panic button ini khusus di sini, di sana belum ada. Jadi nanti pengembangannya nanti ke sana. Saya Pak, jadi kita ya itu tadi Pak, kembali lagi, jadi kalau kita bangun sendiri kan nggak bisa, jadi kita bangunnya itu ya didukung sama warga juga. Jadi kalau sistem itu bagus tapi ternyata warga juga biasa-biasa aja, jadinya suatu sistem yang bagus jadinya biasa-biasa aja. Jadi alhamdulillah di estate ini di 1314 ini ini sinergi ya, sinergi Pak, kita bangun. Jadi sistemnya memang saya bangun dari awal, mulai dari bukan hanya panic button Pak, ada beberapa Pak, ada yang voting juga. Servernya ada di sini, di tempat saya. Jadi kebetulan di rumah saya itu kan juga Melayani kami kan juga wifi. melayani wifi, internet juga Pak. Sehingga otomatis kan saya juga terkoneksi dengan jaringan internet publik Pak. Itu yang membuat saya jadi kayaknya memang harus bidangnya di RT 1314 ini harus bidangnya ke arah IT kelihatannya. Karena yang kelihatan Sekretarisnya juga orang IT. iya. Siapa ada wifi? Sekretaris RT. Oh, sekretaris RT. Iya. Orang IT. Orang IT semua ya. Iya Bapak. Jadi akhirnya ya itu yang bisa kami coba hibahkan ilmunya ya. Karena kita kalau coba yang lain mungkin kayak kita belum berpengalaman ya. Ya mungkin ini yang bisa kita jadiin manfaat. Sementara hanya panic button atau ada fitur yang lain? Banyak Pak. Ada lagi namanya Smart RT. Smart RT Pak. Jadi Smart RT itu dia itu sebenarnya bergabung dengan panic button di dalam satu aplikasi. Satu portal Pak. Jadi Smart RT itu adalah aplikasi transparansi keuangan yang ada di tempat kami. Jadi warga itu bisa melihat laporan keuangan setiap bulan. Kemudian jimpitan warga itu kan setiap Sabtu malam Minggu kan keliling ngambil jimpitan Pak. Itu akan dilaporkan oleh bagian jimpitan. Kemudian ada lagi macam-macam PKK, kemudian tahlil apa semua informasi kegiatan hasil rapat bulanan itu semua dimasukkan di dalam situ agar apa ya biar paperless tadi Pak. Kita coba untuk menghemat kertas agar kita nggak menggunakan kertas. Adminnya berarti? Ada, adminnya saya sendiri juga Pak. Jadi semuanya saya. Luar biasa. Gitu. Nggak goreng sekretaris saya. Jadi sekretaris itu bagian ngumpulin datanya, Iya. kirimin ke saya tinggal bagian publikasi. Seperti itu nyebut ke sistemnya. Itu Bapak. RT RW juga pakai HP di sini, Pak. Pakai Android. Iya. Ada lagi Pak itu. Jadi pelopor ya. Binarakan ya Pak? Ayo Pak, ini Pak. Ya Pak. Jadi Ada lagi Pak. Ini Pak. Gojek di video. Oh iya Pak, Di kita anu juga bagus, punya. Pak. Kita punya aplikasi di bulan Februari 2023. Itu kita punya aplikasi yang namanya GoOjek. GoOjek itu kami ngambil adopsi dari Grab, Gojek ya, sama yang lain-lain Pak. Itu kita buatkan, kita bentuk satu UMKM yang kita terjemahkan dalam suatu aplikasi yang namanya GoOjek. Di dalamnya itu banyak bisnis Pak. Satu pertama ojek online Pak. Kita punya driver juga, mitra driver ada. Terus kita punya mitra food juga ada. Sama seperti yang ada di aplikasi Gojek. Sama semua. Dan itu persis Pak. Berjalan sampai 2 bulan 3 bulan kami ngelihat ya memang kita masih belum se-booming Grab sama Gojek atau mungkin publikasinya kurang Pak. Sehingga akhirnya kami harus tiarap kembali, harus mencoba untuk kayaknya harus banyak belajar lagi dari konsep bisnisnya Grab sama Gojek. Tapi aplikasi itu sudah berjalan Pak dan sudah digunakan oleh
orang-orang. Jadi mitra driver kami juga sudah ada, Pak. Sudah ada. Bahkan ada satu mitra driver kami yang di Dusun Karanglo itu menyampaikan, Mas kayaknya ini sangat potensi, Mas. Ini sangat potensi. Tapi ya itu tadi, memang kita harus banyak butuh dukungan dari stakeholder ya, dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Agar apa ya? Biar ini biar bisa berkembang gitu. Kalau sistemnya bagus, harus banyak yang mendukung kita agar kalau udah ke blow up otomatis ya pasti akan berjalan seperti kayak saat ini aplikasi ini, Bapak. Aplikasi ini alhamdulillah ini hampir sekitar 100-an orang yang sudah booking, Pak. Di seluruh Indonesia. Kalimantan booking untuk untuk buatin aplikasinya. Jadi Kalimantan, Depok, Bekasi, Sidoarjo ini nanti kami mau presentasi di sana. Kemudian di Mondorogo dan BPPN yang kami lihat, BPPN itu kan badan bank ya, bank nasional yang ada di Kalimantan Timur yang kemarin kontak ke kami untuk kalau ke sana bagaimana biayanya berapa untuk pemasangan di sana. Ini merupakan suatu satu opportunity, peluang sebenarnya, tantangan juga, Pak, agar kami coba membangun yang lebih besar lah. Kira-kira seperti itu. Nanti kalau maintenance-nya gimana? Untuk maintenance-nya kita pasti punya agreement, ada kontrak yang jelas antara kami dengan calon customer. Itu kami tadi juga ada yang nanya, kami sampaikan bahwa kami juga punya agreement-nya, dan kebetulan kami ini kan punya unit namanya Badan Usaha Milik RT, Pak, di tempat kami. Jadi di badan usaha milik RT itu sebenarnya sudah banyak event yang ada di dalamnya. Salah satunya kemarin Bapak Camat sempat kesini juga untuk Piala Camat itu tenis meja itu Pak Camat yang memberikan pialanya. Jadi BUM RT itu gimana caranya, semua bidang unit-unit usaha itu kita kumpulkan dalam suatu badan namanya badan usaha itu. Nah, orang-orang yang ada di dalam itu berpotensi untuk melakukan penjualan, melakukan begini gitu. Nah, itu yang mengelola, Pak, BUM RT itu. BUM RT itu adalah orang-orang yang ada di RT sini gitu. Jadi semua contohnya ada bisnis apa itu nanti masuk ke BUM RT yang melakukan digital marketingnya untuk melakukan penjualan itu. Nanti presentasinya presentasinya masuk ke RT, masuk ke UMKM yang bersangkutan. Itu yang saat ini sudah berjalan, yang kami lakukan seperti itu, Pak, di RT sini. Itu Pak. Iya, Pak, jadi ya kira-kira seperti itu, Pak. Kira-kira seperti itu. Ya memang ya ini terus kami akan mencoba untuk terus melakukan pengembangan terus jika ada memang harus dilakukan perbaikan ya kami lakukan perbaikan dan terus menerus ya kira-kira seperti itu, Pak. Ya karena kami melihatnya kalau ilmu IT itu kan bakalan berkembang terus. Itu yang pertama. Yang kedua, ilmu itu dia ya tidak bisa basi besok ya. Ya terus menerus semakin terus menerus akan dibutuhkan oleh orang. Iya, itu yang membuat kami berpikir untuk gimana caranya untuk membangun ini agar bisa terus menerus hidup terus Pak, minimal hidup terus, berjalan terus. Saya kira seperti itu. Tapi tentunya gini dengan semakin berkembangnya situasi pikiran kita dari aspek keamanan kita. Iya, betul. Karena nanti semakin banyak menggunakan otomatis kita perlu proteksi secara keamanannya. Iya, betul, Bapak. Iya. Security policy-nya. Jadi di aplikasi itu juga berpaspor, Pak. Monggo, Pak. Agung. Jadi di aplikasi kami itu juga kami buatnya Pak. Monggo, Pak. Sini, Pak Agung. Sini, Pak Agung. Siap. Ya. Jadi di tempat kami juga dari sisi security juga benar-benar kami pertimbangkan juga karena ya itu tadi di sini bukan perusahaan tapi di sini karena ini adalah warga sipil biasa, otomatis secara kompetensi pun juga akan terus kami melakukan sosialisasi terus, Pak, agar kompetensinya itu paling tidak kompetensinya itu sama lah, kira-kira seperti standar gitu.
Ya. Terus kemudian terkait dengan CCTV kita sudah terpasang semua. Betul loh Pak. Ini ada Ya, 4 titik. ada sekitar 4 titik kita itu sudah terpasang CCTV semua, dan di sini di Hampir merata Pak. hampir merata, Di jadi seluruh perumahan. hampir terus di depan Depan ada. pos RW, terus pos RW bawah ya Di Pak ya? bawah juga ada. Banyak Pak, 50 titik lebih. Iya. Tapi terkoneksi dengan Ada dua. Ada dua. Yang di bawah ada servernya sendiri. Yang di atas ada sendiri. Iya, record. Cuman kemarin sempat ada kehilangan sepeda motor. Kayaknya pelaku ini ngerti Pak. Tatkala lewat yang ada CCTV-nya itu cepat. Jadi nggak terbaca. Mulai dari nopol sampai wajah nggak terbaca. Tapi dari pakaian itu terekam juga yang ada di gang di tempat kejadian. Tapi tatkala lewatnya di pos ada CCTV pemantau, dia kecepatan tinggi jadi nggak terekam. Pinter wis ngerti selain. Beloknya ke kiri Pak, ke arah. Memang apa sinau. Iya. kayak pengamanan manual tetap harus ada ya. Ini berapa hari yang lalu Pak ya viralnya? 2 hari yang Iya. lalu ya Pak ya? Karena 2 hari yang lalu. kita ikut lomba itu Pak, sabar KRT dari Satpol PP itu. Jadi kan kita membuat ilustrasi. Sebenarnya udah cukup lama ini Pak ya. Cuma viralnya ya karena kita ikut lomba itu. Ada ilustrasinya, makanya orang yang melihat itu dari kita, oh fungsinya seperti ini. Iya, jadi tahu. Fungsinya panik button itu seperti apa gitu. Karena kemarin kita kan apa ilustrasinya ada yang mau pencuri itu Pak. Terus si korban itu kok nggak minta tolong tapi malah pencet HP itu loh. Simulasinya seperti itu. Ini apa ini orang kemalingan malah pegang HP. Nah, terus dilihat tuh berikutnya seperti apa. Oh ternyata manfaatnya seperti itu. Jadi cukup pegang HP sudah bisa datang ke seluruh warga yang ada di rumah gitu. Makanya orang jadi tertarik viral gitu. Pokok tapi warga yang lain tahu. Iya Pak. Jadinya ya seperti itu Pak. Yang saat ini berjalan. Sekarang itu malah di desa ada rekrutmen Lidmas. Oh iya. Nah, Mungkin merespon mungkin bersinergi aja. Iya. Desa bagi Pak tiap-tiap RT itu Lidmas. ada yang kental. Rekrutmen. Belum tahu. Soalnya tadi malam baru sama Pak Kasim diserahkan ke saya untuk dibagikan ke RT. Tapi yang ini wanita Pak, 15 wanita. Kalau yang laki-laki itu sekarang memang rekrutmen itu 15 wanita. Ini kita bicara ke depan Pak. Iya. Nah, memungkinkan nggak sistem jaringan ini gimana bisa terkoneksi di tempat kita untuk kita lakukan penindakan selanjutnya, pelayanan selanjutnya, misalnya bergabung di polsek, di polsek itu ada alarm nyala di mana di tempat ini ada alarm nyala, nanti apa yang kita di sana bisa segera mundur di sini tanpa ada laporan ke sana kan. Kalau laporan kita butuh waktu nih ke sana balik lagi sini ini. Nah kalau di situ mungkin bisa mempersingkat waktu yang dibutuhkan untuk kedatangan kita ke sini. Bisa sekali Pak. Selama yang penting ada koneksi internet itu, perangkat server itu mau ditempatkan di mana saja, yang penting dia terhubung sama internet, itu sangat bisa untuk terkoneksi Pak. Mungkin ini mungkin bibit ya yang video yang mungkin bisa dikembangkan, mungkin bisa diangkat Pak. Artinya tingkat yang tinggi. Kemarin sudah Pak, waktu ada COVID, kebetulan saya juga ketua satgas di sini. Jadi data yang suspek COVID itu sudah bisa diakses di puskesmas, di kecamatan, terus sama Babinsa, Babin Kamtipmas juga bisa diakses. Sebetulnya pernah dicoba itu. Pernah cuma makanya kan kemarin waktu COVID kan RT sini Pak yang Paling banyak di sini. di sini. Penanganannya juga alhamdulillah. Penanganannya alhamdulillah cepat. Banyak. Iya, karena itu jaringan internet itu Pak. Jadi udah mainnya ini. Jadi kalau di tempat kami Pak, kalau kita coba flashback ke belakang itu
Kalau memang waktu COVID itu memang kenapa pertama paling banyak Pak. Kami itu punya tim yang namanya tim Satgas RT Pak. Sehingga dan kami juga punya nakes di dalamnya untuk selalu penanganan awalnya Pak. Preventifnya bagaimana nih? Kalau ada calon pasien yang sudah mulai ada indikasinya ke arah COVID, itu sudah mulai ada penanganan khusus Pak. Dan kami selalu follow up terus sama si pasien tadi. Kalau sudah mulai menuju ke arah COVID, udah langsung masuk dalam list kami untuk kami reportkan ke RW. Jadi memang kami paling terbanyak itu karena memang kami benar-benar transparansi dalam hal seperti itu, begitu. Jadi yang lain kan banyak di situ. Benar Pak. Katanya aib. Aib, iya. Tapi itu memang harus terbuka. Iya. Selalu yang ini ya. Saya tuh Biar sempat dipanggil di kecamatan karena dipikir saya itu membesar-besarkan data, tapi kenyataannya ada. Saya tuh waktu yang rame itu yang agak pendek itu sempat ngomong begini, lu kok bisa menentukan ini COVID ini kan ada datanya. Begitu nama itu diklik di situ juga akan kami ikut sertakan hasil labnya. Jadi tatkala dia mulai positif terus sampai lepas isoman semua kami cantumkan. Sebetulnya kita yang mendiagnosa, bukan, padahal itu kami laporkan setelah ada hasil labnya. Karena di sini termasuk cepat juga, karena di sini paling tinggi. Pernah satu RT itu di sebelahnya masjid itu. Berapa Pak? 5. RT 5. Wah, duit rata nih. Pernah mau nolong satu orang, tapi nggak ngerti waktu itu. Kalau menular ya, masih awal berarti. Ya. Ini aja nanti kita yang selokes dah. Iya. Ini yang saya dihubungi itu ada 3 orang minta kontak personnya Pak RT dari Saudi Aja, dari Pasuruan juga. Pasuruan kebetulan yang telepon saya itu juga dari jajaran kepolisian, mungkin sudah pernah sekarang. Namanya Pak Slamet, itu reskrim. Rumahnya di Taman. Rencana mau bertemu. Malam udah ketemu ya Pak? Iya, udah datang ke rumah. Jadi kita demo sekalian demo aplikasi juga Pak. Ya itu tadi Pak, kalau kita kembali ke Pak Novi tadi, itu sangat memungkinkan Pak. Kalau mau kita adopsi, kita koneksikan antara beberapa RT yang sudah terhubung dengan menggunakan aplikasi ini, itu sangat memungkinkan sekali. Dan itu tindakannya cepat itu Pak. Iya. Bunyi lokasinya di mana, datang langsung. Iya. Gitu. Cuman ada mapnya juga ya. Gini. Dalam aplikasi itu. Kalau yang ini tidak ada Pak. Ya. Tapi kalau yang di aplikasi Panic Button-nya polisi ada ya Pak. Ya, ada maps-nya. Nah, saya adopsinya dari situ Pak. Misalnya ada lokasi titiknya. Iya, langsung muncul ya. Itu kami belum mengembangkan sampai ke sana. Ya, mungkin tapi bisa itu ya dikembangkan. Itu harapannya kita kepinginnya ke sana. Tapi itu memang itu ada biayanya Pak. Karena itu kita bayar Google. Itu bayar juga. Itu bayar Pak. Itu bayar Pak. Jadi kita kan menggunakan peta yang kedip-kedip itu Pak. Iya. Bapak sama seperti Gojek itu kan menggunakan ada peta ya Pak, Maps. Itu mereka bayarnya per bulannya lumayan Pak. Setiap bulan itu bayar. Jadi itu bayar. Jadi kami kenapa kok kemarin tuh juga berhenti juga masalah aplikasi Gojek itu. Salah satunya dari sisi keuangan juga, finansial juga. Jadi kita finansial kita. Tapi Maps juga ada. Iya, benar. Akhirnya manual soalnya kalau kita. Kita hanya toa bunyi lokasinya di mana karena warga sendiri jadi tahu. Kan kalau kenal gitu ya. Jadi kita Pak Nujul paling tahu rumahnya sesuatu yang muncul nomor HP bisa ya. Sementara itu aja misalkan. Oh, kalau yang maunya rencananya itu. Jadi, gitu. Iya, jadi kita tahu nomor HP kita tinggal telepon balik. Misalnya ada kejadian untuk konfirmasi Pak ya. Iya, kita satu. Kita ini ada apa? Ini sampai di mana? Misalnya. Kalau keterbatasan map. Atau mungkin nanti bisa begini, tidak semua kasus harus dilingkan ke kepolisian. Barangkali kasus yang
yang berhubungan dengan kriminal saja. Yang sifatnya bisa Ya nggak apa-apa, Pak Edi, khawatir sebenarnya. Nggak harus kok untuk semua dikit tuh nanti orang juga nanti terpengaruh sini orang sini juga iya toh ya yang ini levelnya udah membahayakan misalnya ini levelnya kalau level karena dukung terus Pak Budi kebanggaan ya itu loh bisa dipilih nanti atas nama siapa gitu ya. Bisa, kita Bisa, nama Pak. alamat Bisa. kita kok. Ini kan Jadi- sebutkan Pak Akbar, Pak apa itu bisa. Bisa. Jadi sebenarnya itu ditampilkan pada voice suaranya juga bisa. Jadi waktu tekan tombolnya gitu, Yang otomatis menekan siapa? Iya, Iya. itu bisa. Identitasnya bisa. Atas nama siapa gitu. Pak Agung misalnya. Iya. Contohnya ini. Blognya apa? Contohnya ini. Nanti redaksinya belakangnya kontennya itu atas nama Bapak ini nomor telepon sekian gitu. Itu bisa. Iya. Jadi tinggal lihat di voice-nya Google aja yang nanti dibuat. Jadi sebenarnya itu kalau kita ada mapnya mahal ya kan. Iya, kalau maps-nya memang mahal, Pak. Benar. mahal ya berapa Jadi sampai Google- ratusan itu apa Lu- sebenarnya begini Pak, bukan sampai ratusan Pak, tapi itu terus setiap bulan terus Pak. harus Iya. bulannya itu kalau Langganan, Pak. kalau nggak bayar putus Putus, oh iya. gitu Jadi semakin Aduh. banyak yang nekan, walaupun orangnya nekannya main-mainan, itu sama Google dicas biayanya. ada hitungannya Iya, Pak. Jadi- Wih, Argo itu akan berjalan terus, Argo itu. ICC ini. ICC itu 300 juta. Betul, Pak. Berapa? apa? ICC itu 300 juta kata dia. Iya. Jadi memang aplikasi itu Makanya saya ini yang mahal kosong itu. itu lagi. Terus nggak jalan semua. iya Iya, Jadi dia mahal. mahal Pak. Di instansi di tempat saya kerja itu malah bayarnya di Singapura. Iya. Pakai map penjaringan. Saya di PDM Kota, Pak. Itu peta itu nanti ditempel sama gambarnya pipa jaringan, terus titik bocor di mana, semua ketahuan. Ya kendalanya itu tadi, bayarnya tadi. Betul, bayar. Semakin banyak yang buka aplikasi itu, berbayarnya semakin tinggi. semakin. Iya, memang dimudahkan cuman juga ada. Ada. Ya, ada. ya. Wah, yo. Benar, Pak. Bayarnya di Singapura, Pak. Lah, iya. Dan itu orang Nggak Indonesia bayar belum tutup. bisa. Iya. Orang Indonesia belum bisa buat peta yang sama seperti Google. Itu belum ada, Pak. Semuanya berbayar. Semuanya berbayar. Google itu sudah paling sempurna saat ini. Dan orang semua yang pengguna aplikasi itu pasti acuannya ke Google. Google Maps-nya. Itu yang diambil, dipasang ke Gojek atau Grab, setiap bulan bayar. Makanya kenapa kok Gojek atau Grab itu ada 3 pembayaran. Gojek itu akan mendapatkan income dari 3 orang. Pertama dari drivernya, dari mitranya, sama dari penumpangnya. 3 itu akan masuk dan itu akan diposisikan untuk masuk untuk pembayaran untuk Google juga. Makanya kami kemarin itu benar-benar salah satunya adalah finansial, yang kedua adalah supporting, Pak. Kita juga butuh finansial dan supporting, dan ya itu tadi kita pelan-pelan. Kalau kata orang ownernya Microsoft, Bill Gates, dia berkembang dari suatu tempat yang memang itu adalah gudang biasa, tapi saat ini dia menjadi raksasa. Iya. Seperti itu. Jadi impiannya kami adalah seperti itu, tapi kami akan mencoba terus menerus. Ya, siapa tahu ada ada supporting dari stakeholder ya. Itu yang kita butuhkan untuk mengembangkan suatu sistem yang menurut saya ini sangat bermanfaat bagi siapapun, dimanapun orang itu. Menurut saya. Biasanya ini banyak penciptaan. Iya benar. Memang harus lebih lah. Iya, itu shock terapi, Pak. Iya, itu shock terapi, Pak. Lebih lah, melebur ini waduh di Psikologisnya, wah betul. Alfame muni kepomongan kan. Mau coba buru loh ya. Iya, Kan seperti itu kan minimalnya. Benar, Pak. Shock terapinya seperti itu. Seperti kan itu. Kalau melalui telepon nggak bisa Pak ya? Kecuali manual gitu ya? Gimana? Kalau aplikasinya dikasih nomor telepon gitu, seperti Pak tadi Monggo, ngomong. Pak, monggo Pak. Aplikasinya jadi gini, Jadi kalau yang langsung ada nomor telepon. ya itu tadi. Jadi nanti Nempelnya gampang. alarmnya itu nempelnya gampang. Jadi kalau alarmnya itu bunyinya, contohnya atas nama Akbar, nomor telepon sekian, rumahnya di situ, Di itu blok bisa, ini ada. bisa. Itu sangat bisa sekali. Tapi kalau kita ngomongin Google Maps,
koordinatnya di mana itu susah. Karena itu pasti akan biaya. Bisa, tapi sementara Kalau muncul Bisa, bayar. tapi bayar. Lokasi Komunikasi, berupa kalimat gitu ya bisa Iya, ya. iya. Nomor telepon. Iya. Langsung oh di sini lokasinya. Iya. Nah itu berarti kita udah acuannya kita harus bayar setiap bulan. Sementara ini kita kalau target kita RT disuruh bayar setiap bulan udah bayar aplikasi, bayar Google lagi mikir dia. Oh iya, Aduh. berat kasihan Mas, Mas. apa, Pak? Iya, memberatkan itu. Benar, kayak malam tadi itu saya dikontak sama salah satu calon customer juga dari Sidoarjo. Saya sampaikan, Bapak di sana sudah ada CCTV atau belum, Bapak? Waduh Mas, iki durung CCTV, Mas iki aplikasinya nego sama warga. Oh mana masalah CCTV dan biayanya CCTV itu paling minimal 2.500.000 baru kita bisa punya. Belum engkau ono rusak petire, belum ono ngene engkau maintenance-nya bayar mana lah. Jadi mereka tuh sudah berpikir yang di luar dari itu, Pak. Jadi ya mungkin salah satu aplikasi ini kayaknya kami sampaikan bahwa dia itu nggak ngerti Pak. betul. Aman tuh mahal. Iya. Dia nggak ngerti bu. Iya. Suruh kelangan kok itu nih kape. Jadi seperti itu, Pak. Jadi ada yang sampai jiwa, waduh, tambah. lah ya kan. Sampai jiwa. Benar loh, Pak. Siapa benda isor ya sampai jiwa itu apa? Iya kan? Tapi kadang-kadang kita nggak berpikir sampai ke sana ya, Pak. Berpikir yang penting murah gitu. Wah, itu kape. Bayar. Murah enak. Murah enak. Bayar. Ya. Akeh tunggale. Kape. Jadi malam tadi kami sampaikan bahwa Bapak kalau menggunakan aplikasi kami, Bapak tidak berpikir untuk maintenance, Pak, karena maintenance-nya dari tim kami semua. Bapak yang penting bayar setiap bulan aja gitu. Oh, enggak Mas, siap Mas. Gitu. Jadi kami akan coba memberikan apa namanya dari sisi kelebihannya kami di sistem adalah seperti itu. Begitu, Pak, Bapak sekalian. Untuk mungkin ada harga promo untuk launching. Iya, jadi kami sudah rilis juga untuk harga yang paling bawah sampai dengan harga yang lumayan premium ya. Jadi kami itu menjual untuk softwarenya, aplikasinya itu adalah paling murahnya itu kita sewakan itu adalah 100.000 Bapak. 100.000 per bulan sewa ya? Iya, sistem sewa. Bukan, jadi ada beli putus, Pak. Ada beli putus itu harganya 5 juta. Beli putus itu artinya mereka cuma bayar sekali, tapi mereka nggak bayar setiap bulan. Itu namanya itu beli putus, Pak. Tapi hak kekayaan sumber daya sistemnya tetap di kami. Hak patennya tetap kami yang pegang. Walaupun kami akan menaruh suatu sistem ada di tempatnya RT tersebut, tapi itu menjadi haknya dari kami selama mereka berlangganan terus. Tapi mereka cuma bayarnya cuma satu kali aja. One time charge bayarnya 5 juta. Paling mahal kami 5 juta, Pak. Itu kita bayar sekali 5 juta, silakan digunakan. Nah, kalau yang paling murah 100.000 itu kami memberikan lisensi untuk memberikan batasan sebanyak 20 KK aja, Pak. Lebih dari 20 KK itu nanti per KK-nya akan dikenakan biaya 10.000. Itu. Jadi kita juga akan memperhitungkan juga, Pak. Jadi Bapak kalau warganya Bapak ada berapa? Kalau Bapak ternyata lebih dari 30 ya berarti 20-nya itu Bapak udah gratis. Tapi sisanya Bapak ada incas per kakaknya adalah 10.000. Gitu. Dan semua dari kami kecuali hardware-nya kayak toa, kemudian amplifier, kabel itu dari pihak mereka yang menyediakan kan. Mungkin kan saya tahu mereka nyarinya yang paling murah berapa, mereka bisa beli sendiri. Kami dari sisi sistemnya aja kami terapkan situ. Seperti itu, Pak. Jadi yang paling murah adalah 100.000, yang paling enggak, Pak. Silakan, Pak. Enggak, Pak. Jadi yang agak tengah itu adalah untuk RW ada, Pak. Untuk RW, nah kalau untuk RW itu berarti nanti setiap harganya biayanya juga agak sedikit naik, Pak. Harganya kalau nggak salah 200 ribuan. 200 ribuan, Pak, per bulannya untuk RW. Itu untuk lisensi untuk 8 RT, Pak. 8 RT. Jadi kalau lebih dari 8 RT berarti nanti per RT-nya bayarnya 20.000. Jadi udah naik 10.000. Kira-kira seperti itu. Kita ada lagi yang 2 juta. Nah, kalau untuk yang 2 juta itu kita dia cuma bayar sekali saja, tapi toa dan hardware kayak kabel semua, amplifier itu mereka yang siapkan.
Tapi kalau 5 juta semuanya kami yang siapkan. Mulai dari toa, kemudian tapi toanya juga kita kasih batas, kita akan ngasih toanya 2. Begitu. Kita kasih toa 2, amplifiernya kita siapkan semua. Pokoknya Bapak tahu beres, tinggal bayar sekali, silakan digunakan. Ada yang perumahan personal. Ya, kemudian kita juga menawarkan ke paket yang lebih paling bawah sendiri, yaitu untuk rumahan, Pak. Siapa tahu rumahnya pingin dikasih selain CCTV itu dikasih ada speaker tadi, ada untuk alarm tadi, dipasang ditaruh di depan rumahnya begitu. Jadi kalau dari luar ternyata ada sesuatu yang tindakan yang kriminal, dia tinggal tekan bunyi, kaget malingnya bingung. Bunyi suara singa bisa shock terapi ya. Shock terapi. Menghalau dia. Kalau seperti nyamuk itu nyamuknya diusir gitu. Sebenarnya saya itu juga adopsinya itu kalau Bapak kalau masuk ke ada toko itu nanti kan ada bunyi teng tong selamat datang. Bapak pernah dengar ya Pak ya? Ada sensor ya Pak. Nah sebenarnya saya itu juga adopsinya dari situ Pak. Oh ini gimana caranya coba dinaikin ke digital itu gimana sih? Nah salah satunya terbentuklah sistem ini Pak. Itu Pak. Itu yang paling di bawah adalah rumahan Pak. Kita juga. Kalau rumah berapa itu? Kalau rumah juga sama Pak, 100.000 juga Pak. 100.000 per bulan. Per bulan juga 100.000 sama. Menyediakan sendiri semua. Iya, hanya menyediakan sendiri semua kayak speaker semua, terus ada biaya pemasangannya itu kalau nggak salah 50 kalau nggak salah. Jadi kita ngaktifkan semua, kita pasang semua, bayarnya 50.000 one time charge, bayar sekali, kemudian per bulannya bayar 100.000. Terus setiap bulan bayarnya segitu terus. Cuma harus menyiapkan itu toa sendiri. Iya, speakernya siapkan sendiri. Kita paling enggak pemasangan kita yang sesuai dengan spek yang bagus. Cuma memang harganya mahal pastinya ya. Iya betul. Minimal berapa pixel itu kalau seperti kamera sudah bisa. Paling enggak yang apa namanya 4K gitu yang 2K itu kan memang sudah bagus ya. Tapi penempatan posisinya juga harus tepat. Dan misalkan betul, misalkan kayak Angle. ya angle-nya itu harus pas. Jadi misalkan dipasang di sini, misalkan titiknya harus mengarah ke mungkin ini kalau dipasang di sini nih, misalkan ini bisa kelihatan plat nomornya kayak begitu. Nah itu juga harus disesuaikan dengan angle yang pas juga. Terus kemudian terkait dengan jangan sampai nanti berlawanan dengan cahaya matahari itu kan juga akan mempengaruhi. Terus kemudian kalau malam juga harus dicek terkait dengan pencahayaannya dari mana itu. Jangan sampai nanti ini di atas ada lampu tapi CCTV di sini, otomatis nanti silau akan gelap lampu itu, akhirnya tidak maksimal seperti itu.